Cinta yang sehat adalah ketika dua jiwa saling melengkapi tanpa saling menghilangkan. Tapi, ketika rasa takut kehilangan membuat kita rela menyatu, sampai tak ada lagi batas di antara aku dan kamu. Saat itu, cinta bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Inilah kisah tentang Milly dan Tim yang hubungan mereka diikat oleh takdir dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Siap-siap, kita akan masuk ke cerita yang bikin lu mikir ulang arti kata menyatu. Jadi, selamat datang di Cerita Bang Ken. Kita kenalan dulu sama Milly Wilson, guru bahasa Inggris yang baru saja dapat pekerjaan di sekolah dasar pedesaan. Dia pindah ke sana bareng pacarnya, Tim, yang bercita-cita jadi musisi. Tapi belakangan ini hubungan mereka agak dingin. Penyebabnya, Tim masih belum pulih dari trauma kehilangan kedua orang tuanya. Babe, is everything okay? Sorry, just looking for a record. Well, come on. We're not gonna see everyone for a while. Right, sorry. Malam sebelum pindah, Milly ngadain pesta perpisahan. Di situ, dia memberanikan diri untuk melamar Tim. Iya, ceweknya yang ngelamar. Tapi bukan bahagia, Tim malah bengong, bikin suasana jadi canggung. Kalau gue jadi Milly sih udah ngumpet di bawah meja tuh. Malu. Yeah, yes, of course, yes, I do. Beberapa hari kemudian, mereka jalan-jalan di hutan dekat rumah. Tapi tiba-tiba hujan badai bikin mereka harus nyari tempat berlindung. Dan naasnya, mereka malah jatuh ke dalam gua. Di dalam gua itu tempatnya agak ngeri sob. Aneh gitu tempatnya. What is this place? You feel that? It feels... Crowded. Gotta get out of here. Ada kolam yang isinya air jernih. Mereka minum karena haus ya. Tapi kalau gue sih nanti ya, karena tempatnya aja aneh tuh. Itu higienis apa enggak tuh air? Malam itu, Tim cerita hal paling kelam dalam hidupnya. Malam saat dia nemuin ibunya di ranjang bersama mayat ayahnya yang udah membusuk. She had woke to find her other half was gone and her brain just snapped. She couldn't process it. Still going to bed each night next to that face and the horrible smell. I was standing there choking on the taste of him and she didn't even notice. Besok paginya, mereka kaget. Kaki mereka saling nempel, kayak dikasih lem super gitu. Untungnya sih bisa lepas. Dan mereka mikir, ini mungkin cuma mimpi.
Tapi yakin nih cuma mimpi. Hi. Hello. I hope you don't mind. I was in the neighborhood and because I am the neighborhood. Hari itu mereka kedatangan Jamie, tetangga baru yang ramah banget. Dia ikut makan malam, dan Millie cerita tentang gua itu. Jamie bilang, gua itu dulunya gereja. Sampai akhirnya gereja itu runtuh. Dari situ hubungan Millie dan Tim makin aneh. Tim sering tiba-tiba ketarik ke Millie, kayak ada magnetnya gitu. Sampai suatu hari Tim nyusulin Millie ke tempat kerja. Dan di kamar mandi mereka nyatu lagi. Kali ini di area yang gimana ya? Agak bahaya ini. Sensor aja lah sob ya. Lepasnya susah. Mana si Jamie datang lagi. Suasana jadi makin awkward. Everything okay, Miss Wilson? Sorry. I had to. Millie nyamperin Jamie buat minta maaf. Obrolan mereka nyentuh banget sob. Jamie cerita soal teori Aristophanes yang bilang manusia dulu punya dua tubuh jadi satu, tapi dipisah, dan kita nyari belahan jiwa seumur hidup. Wah, ngeri banget nih. Jamie bilang, jangan pernah lepasin belahan jiwa. Tapi entah kenapa Millie malah kabur. Gara-gara lihat Tim di luar rumah Jamie dengan tatapan kosong. Tim ke dokter, dikira cuma panik. Jadi dikasih obat pelemas otot. Tapi dokter nyebut pasangan lokal, Simon dan Carrie baru aja hilang. Tim kepoin foto mereka. Dia nemu simbol yang sama kayak di gua. Dia coba ngajak Millie buat investigasi, tapi ditolak. Malamnya mereka ketarik lagi. Kali ini di lengan sob. Mereka benar-benar menyatu. I was hoping I'd have more time before you woke up. It's gonna be okay. Dalam panik, Millie gergaji bagian yang nempel. Ya ampun sob, ngilu banget ngeliatnya. Millie balik ke rumah Jamie buat ambil kunci. Tapi dia malah nemu video pernikahan dua pria. Lalu ritual penyatuan tubuh. Ternyata Jamie adalah gabungan dua orang itu. Dan tiba-tiba Jamie datang. The happiest day of our life. Stay away from me. We were scared at first, too. Everybody is, but this is a great gift. Dia minta Millie buat menyatu sama Tim sepenuhnya. Katanya mereka bakal bahagia. Sementara itu, Tim balik ke gua.
Dan di dalam gua, Tim bertemu dengan Simon dan Carrie yang setengah menyatu. Jadi makhluk yang mengerikan. Dia udah hampir nyatu sob, tapi nggak tahu kenapa masih segitu aja ya. Tim bilang dia nggak mau jadi kayak Simon dan Carrie. Dia siap bunuh diri demi nyelamatin Melly. Trust me, close your eyes. Tim, what are you doing? This won't end until one of us is dead, okay? Babe, I don't want you to see this. We don't have time. Tapi luka Melly parah akibat serangan Jamie. Di momen terakhir, Tim nyatuin lengannya ke luka Melly untuk nyelamatin dia. What have you done? It's the only way to stop the bleeding. What? It's your favorite album, right? You remember that? Mereka pelan-pelan berdansa sambil diiringin lagu. Sambil tubuh mereka menyatu sedikit demi sedikit sampai sempurna. Romantis? Ngeri sih, bukan romantis. Akhir pekan itu, orang tua Melly datang. Mereka ketuk pintu, dibukakan oleh sosok androgini yang kelihatannya normal, tapi itu kan dua orang yang jadi satu ya. Dan kita tahu, normal di sini nggak pernah benar-benar normal ya sob. Kadang cinta itu soal menerima kekurangan satu sama lain. Tapi kalau sampai rela menyatu jadi satu tubuh, itu sih udah di luar nalar ya. Ingat sob, mencintai itu penting. Tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Karena yang paling berharga adalah tetap jadi diri lo, meski lo sayang sama dia seberapapun sayang lo. Kalau lo suka cerita ini, jangan lupa buat klik tombol subrek, like, dan share biar teman-teman lo juga bisa ikut ngerasain serunya cerita film bareng kita. Dan tulis juga di kolom komentar sob, film apa lagi yang mau gue ceritain di next video. Gua Bang Ken, sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye bye.